Halo teman-teman, hari ini kita akan renungan lagi. Jadi, tadi siang, baru banget tuh, waktu jam istirahat makan siang, saya ngerokok di smoking room. Di situ ada salah satu karyawan saya. Kalau nggak salah, dia ini udah kerja di perusahaan saya mungkin sekitar 2 tahunan lah. Di smoking room, dia ini kelihatan lesu banget. Saya pun tanya sama dia, "Kenapa mas? Kok kayaknya lagi banyak pikiran banget?" Nah, setelah sedikit pancing-pancing, dia keluarin semua tuh keluh kesah terbesarnya. Tentunya saya udah izin ya buat saya sharing ke sini. Jadi, dia ini ada rencana pertengahan tahun ini mau melamar pasangannya. Yang mereka udah berpacaran itu mungkin sekitar 3 tahun lah. Tapi ceweknya itu baru mau menikah ketika karyawan saya itu sudah menyanggupi beberapa permintaannya. Yang pertama, gaji minimal 10 juta dan stabil. Di tempat saya dia gajinya sekitar 8 juta dan itu belum termasuk bonus. Permintaan yang kedua, ceweknya ini mau karyawan saya udah punya rumah. Baru sampai di tuntutan kedua, saya udah lumayan shock tuh. Ini perusahaan saya di Jakarta, dan tahu sendirilah rumah di Jakarta itu mahalnya kayak gimana. Saya aja yang penghasilannya ratusan juta per bulan belum punya rumah di Jakarta. Masih nabung kok buat beli rumah. Dan karena saya beberapa tahun ke belakang itu sering hunting rumah ya, jadi kurang lebihnya saya tahu berapa harga minimum rumah yang layak huni dan tidak begitu jauh dari pusat kota, yaitu sekitar 1,4 M. Anggaplah dia mau agak jauh dari kota. Saya rasa tetap seminim-minimnya itu 500 juta. Oke, kita kalkulasi sedikit. Dari gaji 8 juta karyawan saya, katakanlah dia bisa nabung 5 juta per bulan. Dan ini sulit. Selama 2 tahun dia kerja, itu baru kekumpul 60 juta. Boro-boro beli rumah. Saya rasa pun untuk biaya resepsi nikah, udah ngepres. Atau bahkan malah kurang. Kalaupun dia mau KPR, saya rasa itu bukan keputusan yang bijak. Karena dampaknya tuh bisa mempengaruhi hidupnya sampai 15 tahun ke depan. Setelah sedikit berbincang-bincang, saya nggak bisa ngasih saran yang lebih karena saya takut dari saran saya nanti hubungan mereka malah kandas. Jadi saya hanya mengarahkan agar mereka bisa duduk bersama lagi dan berdiskusi. Serta saya dorong dia agar lebih berani dalam mengungkapkan kegelisahannya pada pacarnya. Oke. Itu tadi adalah alasan kenapa saya buat video ini. Jadi, sepanjang umur saya ini sering sekali menemukan kasus seperti itu. Baik dari teman saya, kolega saya, saudara saya, bahkan diri saya sendiri. Jujur aja, saya tidak pernah mempermasalahkan ketika wanita menuntut sesuatu dari saya. Selama itu di dalam kapabilitas dan masih logis, saya yakin saya masih bisa menyanggupi. Contohnya, salah satu tuntutan dari pacar karyawan saya tadi. Dia minta pasangannya untuk memiliki penghasilan minimal 10 juta per bulan dan harus stabil. Menurut saya ini logis dan manusiawi karena memang itu bare minimum atau suatu keharusan yang diberikan seorang pria pada pasangannya, yaitu nafkah yang cukup dan stabil. Dan 10 juta meski bagi banyak orang itu sangat banyak, tapi saya rasa masih bisa dijangkau lah. Nah, tuntutan kedua itu yang gak logis, yaitu sebuah rumah yang dimana dia menuntut pasangannya di usia 28 tahun untuk harus sudah memiliki apa yang mungkin baru dimiliki bapaknya di usia 50 tahun. Ini gak logis. Jadi, ketika kalian seorang laki-laki mengalami kondisi yang sama dengan karyawan saya gak akan menyarankan kalian untuk putus atau mundur. Karena mungkin kalian memang benar-benar cinta. Saya harap kalian mau menenangkan diri dulu. Karena pasti ketika pasangan kalian berkata seperti itu, perasaan kalian itu pasti campur-campur. Ada sedih, ada kecewa, ada marah, ada tersinggung, dan berbagai perasaan-perasaan lainnya. Nah, setelah kalian mulai stabil, saya ingin kalian menjelaskan pada pasangan kalian bahwa hal yang mereka minta itu mungkin bisa kalian sanggupi, tapi tidak sekarang. Lalu katakanlah apa pertimbangan kalian. Bagaimana rencana kalian nanti untuk bisa memenuhi permintaan itu. Dan kalau bisa, berikan estimasi waktunya juga.
Misalnya setelah 10 tahun kamu pasti udah punya rumah dan sebagainya. Lalu yakinkan pada dia bahwa kamu benar-benar cinta sama dia dan kamu mau serius sama dia. Sebaliknya juga, untuk para perempuan, saya harap kalian bisa dan mau mengerti kondisi pasangan kalian. Gak masalah kok menuntut itu tuh gak masalah. Karena memang menurut saya, itu hak seorang istri. Tapi ya logis lah. Saya malah lebih suka cewek yang menuntut pasangannya berpendidikan tinggi daripada hanya menuntut pendapatan yang besar. Sebetulnya gitu aja sih sarannya. Tapi karena ini masih 5 menitan lah ya, saya akan lanjut ngomong. Tadi sebelum konten, saya ini baca-baca banyak sumber dulu agar nggak salah ngomong. Jadi kalian pasti kan udah tahu penurunan angka kelahiran di Jepang dan Korea itu sangat masif. Bahkan beberapa ahli itu memprediksi jika terus seperti ini, Jepang dan Korea itu bisa hancur dalam waktu kurang dari 50 tahun. Dan ini ngeri loh. Salah satu alasannya pun karena berkurangnya angka pernikahan di sana. Nah, data selanjutnya saya mengacu dari Amerika aja. Karena data buat Jepang dan Korea saya nggak nemu tadi. Di Amerika, dari semua orang yang lajang di usia 19-29 tahun, itu 66% cowok dan 34% cewek. Alasannya kenapa? Menurut data itu, cewek-cewek di sana itu lebih banyak yang mencari pria yang lebih tua. Kenapa? Karena biasanya para pria di usia 30-an awal, itu mereka udah mulai stabil secara finansial. Yang jelas pendapatannya lebih gede lah dari ceweknya. Lebih matang secara emosi, dan udah cukup dewasa pemikirannya. Nah, tapi ada yang aneh di sini. Di data itu juga dijelaskan bahwa para wanita dengan gaji miliaran per tahun atau ratusan juta per bulan, disinilah berarti dia sebetulnya sudah tidak begitu memerlukan pasangan yang pendapatannya lebih gede dari dia. Karena pendapatannya aja itu udah lebih dari cukup untuk menghidupi satu keluarga kecil. Tapi meski begitu, mereka tetap nyarinya cowok yang pendapatannya lebih gede dari mereka. Dan ini ngebuat para laki-laki yang memenuhi kriterianya itu semakin sedikit. Dan semakin besar dan banyak tuntutannya, semakin sedikit laki-laki yang menyanggupi. Dan ketika pun ada yang menyanggupi, belum tentu dia mau. Kalaupun dia mau, belum tentu kalian cocok. Dan akhirnya kalian hanya menemukan cowok-cowok yang usianya itu jauh di atas kalian. Gitu. Dan itulah yang menyebabkan 66% cowok di Amerika yang usianya 19-29 tahun itu jomblo. Saya pun bisa relate. Dulu, waktu saya masih kuliah dan beberapa tahun setelah lulus kuliah, apalagi usia saya lagi naik-naiknya tuh, gampang saya dapat pasangan. Tapi setelah saya bangkrut, setelah pendapatan saya turun, malah bahkan minus, ya memang gak ada cewek yang mudah untuk didekati. Modal ganteng aja gak cukup. Tapi setelah saya bangkit dan saya menyelesaikan pendidikan lebih tinggi, usia saya jauh lebih sukses dari sebelumnya. Di usia saya yang 30-an ini, mudah sekali dapat pasangan. Tapi ya, memang sih unik-unik para cewek itu. Gak semuanya, tapi memang banyak. Dia menuntut pasangannya bergaji besar, dewasa, stabil secara emosi, bijaksana, berwawasan luas, punya rumah, punya mobil, mengayomi, bisa merubah air jadi anggur, dan sebagainya. Saya nggak tahu ya cowok-cowok lain gimana. Tapi kalau apa yang saya harapkan dari pasangan saya nanti, itu cuma 4 aja. Yang pertama pengertian, yang kedua bisa diajak diskusi, yang ketiga cantik, dan yang keempat bisa masak. Bisa masaknya pun nggak harus yang jago, yang penting bisa aja. Karena saya ini suka banget dimasakin. Oke, mungkin gitu aja kali ya. Sebelum saya tutup, ada yang mau saya tambahin. Saya kan konsultan bisnis nih. Klien saya ini banyak yang lebih kaya dari saya. Bahkan ada beberapa yang konglomerat. Dan ketika ada momen yang pas, pasti saya selalu meminta saran dari mereka tentang bisnis dan kehidupan. Dan kebanyakan saran dari mereka itu sama. Carilah pasangan yang tepat, yang bisa mensupport kamu. Karena ketika kamu salah memilih pasangan, maka bisa dijamin hidupmu akan semakin sulit untuk maju. Dan sebaliknya, ketika kamu bersama pasangan yang tepat, maka setiap langkah yang kamu mau ambil itu akan terasa sangat ringan. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like,
share, dan subscribe.